Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Miss harap semuanya sehat. Amin. Kalian di rumah, mari kita sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Dimanapun berada, percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Sebelum kita memuji Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang kepada Tuhan pagi hari ini, kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan sepenuh hati kami rindu akan pribadi Yesus yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau pimpin devotion kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, kami memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kita pujikan pujian ini yang berjudul adalah Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat. Menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya
sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami terima hari ini boleh mengubahkan hidup kami, dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan itu boleh kami terima dan kami lakukan. Berikan kami kemampuan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan, kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Engkau yang memelihara hidup setiap kami, anak-anak-Mu, sehingga pagi ini kami boleh kembali disegarkan. Kami boleh kembali menikmati hari yang baru, yang indah, yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau kembali belajar firman Tuhan. Kami mohon bimbing ajari kami Tuhan. Biar kami setiap anak-anak-Mu boleh semakin hari semakin kenal Engkau, semakin cinta Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin pasti semuanya anak-anakku punya cita-cita. Saya yakin pasti anak-anakku punya mimpi, punya impian. Tapi untuk meraih mimpi, untuk meraih cita-cita setiap kita, tentu anak-anakku butuh perjuangan. Tentu anak-anakku butuh yang namanya kerja keras. Nah, selain daripada itu, biasanya dalam perjuangan itu kadang-kadang ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang harus kita lewati. Tidak boleh ada kata-kata takut, tidak boleh ada kata-kata khawatir. Meskipun pasti kalau kita ditanya, apakah kita pernah khawatir? Apakah kita pernah takut? Mungkin jawaban sebagian besar kita, ya pasti pernah Sir. Mungkin anak-anakku yang SD, apa yang anak-anakku khawatirkan saat ini? Apa yang anak-anakku takuti saat ini? Takut nanti hasil raportnya nilainya jelek Sir, karena kemarin mengerjakannya belum penuh dengan persiapan. Mungkin takut dapat nilai yang jelek. Tapi saya yakin dan percaya itu sebabnya kemarin itu sudah dipersiapkan dengan sangat baik, belajar yang tekun. Mungkin anak-anakku yang SMP atau yang SMA takut Sir, nanti ini gimana kelanjutan sekolah saya bisa selesai dengan baik atau enggak. Atau mungkin memikirkan masa depannya, Sir saya belum tahu ini nanti setelah SMA, setelah SMK ini saya mau kemana, belum pasti. Mulai ada pikiran-pikiran ke sana. Biasa, anak-anak remaja itu sangat lumrah, sangat wajar. Yang penting jangan ketakutanmu menguasai hati dan pikiranmu sehingga engkau tidak belajar mempercayai Tuhan yang pasti akan memimpin hidupmu. Kita akan belajar pagi hari ini, belajar mengenal siapa Tuhan yang pegang masa depan kita. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema yang saya ambil untuk kita renungkan pagi ini adalah makin kenal Yesus. Anak-anak, saya yakin dan percaya bahwa kalian semuanya, baik anak-anakku yang SMP, yang SMA, yang SMK, tentunya pasti pernah menjalani masa-masa ketika kalian seperti adik-adikmu yang SD. Saya mau tanya sama kalian, ketika kamu sama papamu bepergian, misalkan bepergian ke tempat yang jauh dari rumah, kamu pergi sama papamu. Saya riskan mau tanya, apakah kalian pernah takut? Saya yakin sebagian besar pasti kalian akan bilang tidak takut. Kenapa? Karena kamu sama papamu. Kamu kenal siapa yang melindungi kamu. Kamu kenal siapa yang bersama dengan kamu. Jadi kamu tidak takut, tidak khawatir mau ngadepin apa nanti di sana. Karena kamu ada papa di sampingmu. Sama, Serisken juga sama. Waktu masa kecil, Serisken dulu kebiasaannya suka mancing. Mancingnya itu bukan seperti di Semarang ini ya, di kota besar ini, mancing di laut, bukan. Mancingnya di lembah, di sungai-sungai yang jauh dari perkampungan, karena Serisken tinggalnya di desa. Biasanya berangkatnya itu mancing sore. Nanti pulangnya bisa jam 9, jam setengah 10 malam. Melihat gelap seperti itu ya, apakah Serisken takut? Kalau papanya Serisken lagi jauh, ya mungkin takut karena lihat gelap, cuma lihat pancing, terus lihat derasnya sungai, sambil mikir-mikirin kapan ini ikan makan umpannya saya, kapan dapat ikannya. Tapi kalau papa lagi agak jauh, ya memang takut. Tapi begitu saya tahu, begitu Serisken tahu papa itu sudah dekat, saya tidak takut apapun. Karena ada yang saya andalin. Saya ngandalin papa saya. Dia pasti akan jaga lindungin saya. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti itu juga halnya kita dengan Tuhan kita itu. Meskipun kita nggak lihat Tuhan, tapi percayalah, Tuhan itu lihat kita setiap saat. Tuhan itu jagai kita setiap saat. Tuhan itu mantau, mengamat-amati kita setiap saat. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut apapun. Nah, pagi ini kita mau belajar makin kenal Yesus. Maka yang pertama saya mau ajak untuk kita pelajari, anak-anakku semuanya, adalah jangan takut menghadapi masalah. Jangan takut menghadapi masalah. Kalau engkau mau kenal Tuhan Yesus, jangan engkau pernah menghindar dari masalah. Kamu harus berani menghadapi masalah. Berani menghadapi masalah, andalkan Tuhan. Murid-murid pernah mengalami hal yang sama. Mereka ketakutan ketika, tadi sudah kita dengarkan ya, ketika mereka sedang berlayar, naik perahu bersama Yesus. Ada Yesus bersama dengan mereka, tapi mereka juga bisa ketakutan. Kenapa? Karena mereka sudah mulai memikirkan nanti bagaimana kalau perahu ini tenggelam. Mereka takut mati. Mereka lupa kalau ada Yesus bersama dengan mereka. Nah, anak-anakku sekalian, para murid saja pernah takut, apalagi kita. Tapi yang saya mau ingatkan adalah ketika engkau takut, jangan sampai ketakutanmu itu menguasai hatimu sehingga engkau tidak yakin, sehingga engkau tidak lagi percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai engkau. Jangan sampai takutmu melemahkan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi engkau. Anak-anakku sekalian, itu yang pertama. Jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut masalah. Masalah itu pasti akan ada. Kalau kita mau ikut Yesus sungguh-sungguh, masalah itu pasti akan selalu kita alami. Contoh sederhana saja,
ketika engkau mengerjakan soal-soal kemarin penilaian akhir semester, kamu kan mengerjakannya di rumah. Ayo, saya mau tanya, apakah semuanya mengerjakannya dengan jujur? Tidak ada yang dibantu orang tua? Ayo, jawab yang jujur. Jawab dalam hati saja. Kamu mengerjakannya dengan jujur karena kamu takut Tuhan, atau jangan sampai kamu tergoda. Kamu mengerjakannya daripada saya dapat nilai nggak bagus, tak minta bantuan papa mama, tak minta bantuan ini itu, minta tante, minta om siapa. Anak-anakku, kalau engkau mau berhasil, biasakan hidupmu jujur dan takut akan Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, tapi percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Anak-anakku, ketika engkau takut, apa yang pertama sekali kamu lakukan? Ketika engkau khawatir, hal yang paling kamu lakukan pertama sekali apa? Apakah menjerit? Apakah panik? Apakah karena khawatir lalu melakukan hal-hal yang tidak wajar? Mungkin ini untuk anak-anakku yang SMA ya, SMA, SMP, SMK. Biasanya anak remaja takut tidak punya teman, Sir. Dulu saya kan sama juga, pernah melewati masa remaja seperti kalian. Takut tidak punya teman, maka supaya punya banyak teman, akhirnya ya mulailah ikut-ikutan teman yang lain, mulailah ikut-ikutan itu isap rokok, mulailah ikut-ikutan nongkrong di pinggir jalan supaya banyak teman. Kan banyak teman enak, Sir. Banyak teman kan kalau ngadapin apa-apa bisa bareng-bareng. Ya. Tapi saya mau tanya, serius kan mau tanya, apakah dengan begitu kamu yakin kamu Tuhan senang akan hidupmu? Tuhan senang melihat kehidupan kita kalau seperti itu, ikut-ikutan teman? Jangan sampai gara-gara pengen punya teman yang banyak, kamu korbankan dirimu, kamu korbankan imanmu, kamu korbankan kualitas yang kamu punya sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Meskipun kita tidak melihat dia, bukan berarti Yesus tidak bersama dengan kita. Murid-murid waktu itu mereka takut ya. Mereka takut padahal Yesus bersama dengan mereka. Pertamanya mereka takut sama masalah, takut sama ombak yang mau bikin kapalnya tenggelam. Tapi anak-anakku tahu, setelah mereka bangunkan Yesus, Yesus langsung berkata sama angin itu, diam, tenanglah. Setelah mereka lihat angin itu tunduk sama Yesus, mereka takut lagi. Tapi mereka tidak takut lagi sama angin, tapi mereka jadi takut sama guru mereka. Mereka jadi takut sama Yesus. Siapa ini Yesus? Ternyata Yesus bisa ngatur segala sesuatu. Ternyata Yesus itu Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, yang bukan cuma bisa menyelamatkan mereka dari bahaya angin badai waktu itu. Anak-anakku sekalian, Yesus yang dulu sama seperti Yesus yang sekarang juga. Apa yang anak-anakku khawatirkan? Apa yang anak-anakku takutkan? Bawa semuanya, utarakan, sampaikan, belajar terus, bawa dalam doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini yang saya khawatirkan. Tuhan Yesus, ini yang saya takutkan. Tolong saya Tuhan. Percaya anak-anakku, Yesus pasti tidak akan membiarkan ketika kita datang minta tolong sama dia. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, sebentar lagi kalian akan terima raport. Apapun hasilnya, terima dengan syukur. Kalau ada yang belum puas, tingkatkan semester depan. Kamu ingin lebih lagi memuaskan orang tua, lebih lagi membahagiakan orang tua, dan terlebih paling utama, lebih lagi membahagiakan, membuat Tuhan puas akan hidupmu.
Mari mulai dari sekarang andalkan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajar kami agar kami tidak takut menghadapi masalah. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, hampir tiap hari kami harus menghadapi dan harus menyelesaikan setiap masalah-masalah. Tolong kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus dan tekun belajar minta tolong mengandalkan Tuhan Yesus. Kami tidak takut terhadap masalah-masalah kami. Kami berani menghadapi masalah kami karena kami tahu kami tidak pernah sendirian. Tapi ada Tuhan Yesus yang selalu siap menolong kami, yang selalu siap melindungi, menjagai kami. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak kami yang ada di Terang Bangsa, mulai dari KB, TK, SD, SMP, SMK, PAUD, PKBM. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang makin hari makin cinta dan makin kenal Tuhan Yesus. Sehingga makin hari setiap kami anak-anak-Mu makin bisa untuk memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan setiap anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap para orang tua. Berkati setiap orang tua kami, orang tua di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Kami tahu Tuhan ada banyak kesulitan yang sedang dihadapi di masa pandemi, di masa-masa sulit saat sekarang ini. Tapi Tuhan, kami juga tahu dan kami yakin bahwa Engkau yang akan menolong, memberkati setiap para orang tua kami masing-masing. Para orang tua di Sekolah Kristen Terang Bangsa, berkati setiap pergumulan mereka, berkati setiap tantangan, berkati setiap apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Biarlah orang tua makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Sekali lagi kami serahkan kehidupan setiap anak-anak kami di Sekolah Kristen Terang Bangsa hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus penolong kami, Tuhan Yesus pelindung kami yang selalu menjagai kami, pemelihara hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.